Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone yang sudah banyak banget yang request. Ya, ini dia Infinix Note 30 series. Jadi di sini saya langsung gaming test dua smartphone sekaligus, yaitu Infinix Note 30 yang biasa dan Infinix Note 30 seri yang Pro. Soalnya ini speknya mirip banget ya antara kedua smartphone ini, jadi sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G99, kemudian RAM-nya juga 8GB. Jadi saya rasa kalau kita buat video terpisah nanti agak nanggung. Jadinya langsung aja kita compare untuk gamingnya antara kedua smartphone ini. Tapi di sini ada sedikit perbedaan, yang dimana untuk Note 30 yang Pro sudah pakai panel AMOLED, sedangkan untuk yang basic dia masih IPS LCD. Dan untuk yang Pro juga sudah support sampai 10 sentuhan, sedangkan untuk yang biasa dia masih 5 sentuhan saja. Oke, kira-kira bagaimana pengalaman gaming antara Infinix Note 30 yang basic dengan Infinix Note 30 yang Pro? Apakah ada perbedaan? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Untuk pengaturan di sini internet saya menggunakan WiFi, kemudian brightness dan suara sama-sama saya set maksimal. Untuk screen refresh rate saya set di 120Hz dan mode game saya hidupkan. Terakhir kondisi baterai ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa yaitu Mobile Legends. Untuk grafik di sini sama persis antara Note 30 Basic dan yang Pro. Jadi maksimal bisa sampai di grafik Ultra dan refresh rate sampai di Super. Cuma kalau kita set di refresh rate Super, nanti grafiknya otomatis ke set di High. Tapi ternyata bisa dipaksa buat jadi grafik Ultra dengan refresh rate Super. Walaupun saya juga kurang tahu ya ini sebenarnya grafik High atau Ultra. Untuk gameplay tentu kedua smartphone sudah sama-sama lancar jaya. Touch-nya responsif dan sangat nyaman untuk dimainkan. Hanya saja di sini saya merasa ping di Note 30 biasa tidak sestabil seri yang Pro. Untuk rata-rata FPS-nya di sini Note 30 biasa lebih tinggi yaitu 85,5 fps. Sedangkan Note 30 Pro dapat di 80,2 fps. Ya, di kedua smartphone sama-sama tembus 80 fps yang dimana ini sudah sangat playable. Untuk masalah suhu, Note 30 Pro sedikit lebih panas dengan suhu maksimal di kisaran 40 derajat Celcius. Sedangkan Note 30 Basic di kisaran 39 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 57 menit, baterai di Note 30 Pro lebih awet dengan berkurang 3%, sedangkan yang Basic berkurang 5%. Justice prevails. Do I even have to repeat that? Kita lanjut ke game yang kedua yaitu COD Mobile. Untuk grafik lagi-lagi ini sama persis, jadi maksimal bisa sampai di grafik medium dengan frame rate high.
sehingga tentu saya bermain di grafik maksimalnya. Seperti biasa, mode yang pertama adalah multiplayer, dan di mode ini di kedua smartphone sudah sangat recommended. Gerakannya lancar, cepat, serta touch-nya sudah sama-sama responsif dan nyaman. Untuk rata-rata FPS-nya ini sangat identik, yaitu yang Note 30 Basic dapat di 59,4 FPS dan yang Note 30 Pro dapat di 59,2 FPS. Sehingga tentu performa kedua smartphone ini sudah sangat mirip. Smoke out. Hunter killer drone deployed. Contact with enemy. Target down. Friendly predator missile inbound. Smoke grenade. Hunter killer drone ready for deployment. UAV online. Friendly hunter killer drone deployed. Target in sight! Enemy in sight! Predator missile objective almost complete. Up. Target in sight! Out behind! Enemy contact! Headshot! Enemy in sight! Contact with enemy! Hunter killer drone deployed. Enemy in sight! Predator missile on standby. I got shot! Sniper! Headshot! Get down, sniper! UAV online. Kemudian lanjut ke mode yang kedua, yaitu Battle Royale. Untuk di mode ini tentu gameplaynya lebih berat, tapi tetap saja di kedua Note 30 series ini masih bisa ngangkat performanya. Gameplaynya lancar, gerakannya cukup smooth, walaupun memang terkadang agak terasa ada patah-patah. Untuk gyroskop juga sudah sama-sama hardware, jadi sangat nyaman. Untuk rata-rata FPS-nya Note 30 Pro lebih tinggi, yaitu 39,3 FPS, sedangkan Note 30 Basic dapat di 38,8 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sudah sama-sama stabil dan intensitas patah-patahnya di kedua smartphone juga sangat identik. Untuk suhu maksimal kedua smartphone mirip-mirip, yaitu di kisaran 39 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 45 menit, baterai di kedua smartphone berkurangnya sama persis, yaitu di 6%. The revived flight will arrive in 1 minute. Exploration begins. First blood. Kita masuk ke game yang ketiga, yaitu eFootball 2023.
Melihat performa kedua smartphone yang menjanjikan sehingga grafiknya tentu saya set di maksimalnya yaitu high 60 fps. Untuk gameplay lagi-lagi di kedua smartphone sangat identik, jadi sudah sangat nyaman digunakan bermain eFootball 2023. Gameplaynya sangat lancar, gerakannya smooth, pokoknya sangat playable. Untuk rata-rata FPS-nya tentu di kedua smartphone cukup tinggi yaitu Note 30 Basic di 59,9 fps dan Note 30 Pro di 59,8 fps. Untuk grafik FPS-nya di kedua smartphone juga sama-sama sangat stabil. Untuk masalah suhu di sini Note 30 Pro lebih adem dengan suhu maksimal di kisaran 37 derajat Celcius dan Note 30 ada di kisaran 38 derajat Celcius. Ya, nggak beda jauh. Setelah bermain eFootball 2023 sekitar 23 menit, baterai di Note 30 Pro lebih awet dengan berkurang 3%, sedangkan Note 30 Basic berkurang di 6%. Attendance for this match was 71,550. Selanjutnya game yang terakhir dan yang paling berat yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set di low dengan settingan 60 fps. Untuk gameplay di kedua smartphone sudah cukup ngangkat, tapi tentu intensitas patah-patahnya masih cukup terasa. Dan saya rasa ini performa gameplay Genshin-nya juga bukan yang terbaik untuk di kelasnya, tapi sudah sama-sama oke untuk dimainkan. Gameplay di Note 30 Basic juga saya rasakan sedikit lebih baik daripada yang Note 30 Pro. Soalnya yang Pro lebih terasa untuk intensitas patah-patahnya. Rata-rata FPS di sini Note 30 Basic sedikit lebih tinggi yaitu 28,3 FPS. Sedangkan Note 30 Pro ada di 27,2 FPS. Kalau kita lihat untuk grafik FPS-nya ini lagi-lagi cukup identik antara kedua smartphone ini. Jadi untuk performa saya rasa overall ya cukup mirip. Untuk masalah suhu di kedua smartphone sama persis, jadi maksimal ada di kisaran 40 derajat Celcius saja. Mantap. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 32 menit, di kedua smartphone sama-sama berkurang sebesar 9%.
Baik, bagaimana hasil gaming test dari Infinix Note 30 series ini? Saya rasa kalau teman-teman gadget sudah beli Note 30 yang basic dan mencari performa, pastinya setelah nonton video ini jadi nggak sedih, soalnya untuk performanya itu ternyata mirip-mirip ya antara kedua smartphone ini. Jadi baik yang seri Pro ataupun yang basic itu untuk gameplaynya sangat mirip. Untuk main game seperti eFootball 2023, kemudian Mobile Legends dan COD Mobile itu sudah sangat mumpuni. Dan saya rasa untuk game PUBG Mobile dan Free Fire pastinya juga sudah sangat playable. Tapi kalau untuk main Genshin saya rasa masih bukan yang terbaik ya untuk di kelasnya. Kemudian untuk masalah suhunya juga sangat mirip antara kedua smartphone ini, jadi sudah sama-sama sangat nyaman. Tapi kalau ngomongin plus dan minus, tentu yang seri Pro ini ada plusnya ya bila dibandingkan dengan seri yang basic. Yang dimana yang paling kerasa itu di sektor layarnya. Jadi untuk layar yang Pro sudah AMOLED, dia lebih gonjreng dan terang bila dibandingkan dengan yang basic, masih di IPS LCD. Dan untuk support sentuhannya, yang Pro bisa 10 sentuhan, sedangkan yang basic masih 5 sentuhan. Jadi untuk player PUBG Mobile yang butuh lebih dari 5 sentuhan, wajib banget belinya yang seri Pro ini. Kemudian untuk baterai juga yang Pro sedikit lebih awet dibandingkan dengan yang basic. Jadi saya rasa itu plus yang lumayan lah dengan nambah Rp600.000 untuk mendapatkan seri yang Pro-nya ini. Tapi kalau budget mepet dan butuh performa, saya rasa Note 30 ini sudah worth it untuk dimiliki. Tapi kalau butuh yang plus dan budgetnya lebih, tentu yang Pro ini bisa lebih baik. Jadi intinya untuk Note 30 series itu sudah recommended digunakan untuk gaming. Oke, cukup sekian gaming test dari Infinix Note 30 series. Jangan lupa untuk subscribe supaya saya lebih semangat lagi buat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.